Selamat sore, perkenalkan nama saya Tiara Elvani Berbukit. Saya berasal dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 83 kelompok 2. Di sini saya akan mereview materi agenda 1 Latsar CPNS. Pada agenda 1 ini terdiri dari sikap dan perilaku bela negara. Pada agenda 1 terdiri dari 3 modul. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dan juga analisis isu kontemporer. Pertama, wawasan kebangsaan. Pengertian dari wawasan kebangsaan yakni konsepsi cara pandang berlandaskan kesadaran diri sebagai warga negara. Yang ketiga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa termaksud Indonesia harus memiliki konsensus bersama terkait hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan negara. Jadi, Indonesia memiliki 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama yakni Pancasila. Pancasila sebagai landasan ideal dan juga dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara. Yang keempat, NKRI sebagai bentuk keberadaan negara. Lambang negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2019 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Oke. 1. Bendera negara sang merah putih. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, pendirian organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 25 Oktober 1908, pendirian organisasi Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia sebagai organisasi pergerakan nasional. Yang ketiga, 30 April 1926, yakni pelaksanaan Kongres Pemuda I. Yang keempat, tanggal 28 sampai 27 Oktober 1926, Kongres Pemuda II dan Sumpah Pemuda. 1 Maret 1945, pembentukan BPUPKI. Tanggal 7 Agustus 1945, pembentukan BPKI. Yang diakhiri dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi hal ini bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Adanya ancaman dari dalam maupun dari luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kita harus mencegahnya dengan kewaspadaan dini. Hal ini dapat diwujudkan dengan kesadaran bela negara yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air. Yang kedua, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, kemampuan bela negara. Selanjutnya,
dalam menjalankan perannya sebagai ASN dapat menghadapi isu kontemporer atau perubahan lingkungan strategis. Segala sesuatu pasti berubah. Perubahan adalah suatu hal yang pasti. Yang kedua, berikut adalah 4 tingkat perubahan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaan masing-masing menurut Brenner tahun 2017. Yang pertama adalah individu, kedua keluarga, ketiga komunitas, keempat masyarakat, dan juga global. Isu kontemporer strategis yang sedang berkembang pada saat ini, yang pertama adalah korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme, yang keempat money laundry, yang kelima mass communication, yang keenam proxy war. Isu kontemporer tersebut dapat dianalisis menggunakan teknik analisis isu. Yang pertama, isu kritikal merupakan isu yang sedang berkembang dan isu-isu yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, teknik tapisan menggunakan APKL dan juga USG. Yang ketiga, teknik analisis menggunakan mind mapping dan juga fishbone diagram. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.